Bersiaplah menyaksikan sebuah perjalanan hidup yang tak terduga. Dari keputusan yang dipaksakan hingga sebuah perubahan yang tak terelakkan. Sebuah cerita tentang cinta, kebebasan yang hilang, dan takdir yang tak bisa dihindari. Ini adalah kisah yang penuh dengan ketegangan dan perasaan yang sulit diterima. Bagaimana seorang perempuan muda yang dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua, harus menghadapi kenyataan hidup yang lebih keras dari yang ia bayangkan. Apa yang terjadi ketika kebebasan menjadi sebuah impian yang terlupakan? Mari kita saksikan perjalanan ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk duduk dengan nyaman dan menikmati cerita ini sampai habis. Mari bersama-sama kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menguras emosi dan membuat kalian terhanyut dalam alur yang penuh drama. Klik juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Siapa tahu, dengan sholawat kita bisa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan dukung kami agar terus berkarya. Aku masih ingat betul hari itu, ketika ibuku yang terbaring sakit memaksaku untuk menerima tawaran pria tua yang kaya raya itu. Dalam ruang tamu yang gelap, hanya ada suara detak jam dinding yang terasa begitu berat. Pria itu, Pak Hendra, bukan sekadar lelaki berusia 50 tahun yang kaya, tapi dia adalah simbol dari harapan terakhir keluargaku. Dengan wajah yang semakin memucat karena penyakit, ibuku memandangku dengan penuh harap. Alia, kamu harus menikah dengannya. Ini demi masa depan kita, demi biaya pengobatan ibu, kata ibuku dengan suara serak, penuh desakan. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi mataku hanya bisa menatap lantai. Aku tahu, ibuku hanya ingin aku bahagia, namun dia tak tahu betapa beratnya beban yang harus kupikul. Pak Hendra, lelaki tua itu, sudah sering datang ke rumah kami, menyodorkan bantuan dengan senyum yang penuh kepura-puraan. Aku tidak pernah bisa membayangkan hidup bersamanya. Aku masih muda, masih ingin menikmati hidupku. Tapi kini, hidupku akan berubah selamanya. Dengan napas yang terengah-engah, aku mengangguk pelan. Tidak ada kata cinta yang bisa kuucapkan. Aku tahu ini adalah langkah yang harus kuambil. Bahkan meski hatiku menjerit, meskipun tubuhku menolak, aku harus melangkah ke altar bersama lelaki yang usianya lebih dari 2 kali lipat dariku. Pak Hendra mengatur segala sesuatunya dengan cepat. Tak ada pembicaraan lebih lanjut. Tak ada waktu untuk menolak. Keluargaku sangat membutuhkan uangnya, dan aku hanya bisa menurut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pernikahan itu. Mungkin hidupku akan lebih baik, mungkin juga lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah terjebak. Saat aku melihat wajah Pak Hendra untuk pertama kalinya, aku merasakan ada sesuatu yang mengerikan di dalam diriku. Mata tajamnya menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah dia sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan dengan hidupku. Aku merasa dipermainkan, meski tak ada yang mengatakannya. Aku adalah alat baginya untuk mencapai tujuannya, dan dia adalah alat bagi keluargaku untuk bertahan hidup. Aku mencoba menyembunyikan kebencianku, tapi tak bisa kupungkiri perasaan yang mencekam ini. Semua rasa sakit, keraguan, dan ketidakberdayaan ini akan aku simpan dalam diam. Tidak ada yang bisa kulakukan selain pasrah pada takdir. Hari pernikahan itu tiba tanpa ada yang bisa menghalangi. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang terasa sangat berat. Lebih berat dari apapun yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku berjalan menuju altar dengan langkah yang dipenuhi keraguan. Setiap langkah yang kuambil, aku merasa seperti memasuki jerat yang tak terelakkan. Di ujung sana, Pak Hendra menungguku dengan senyum lebar yang hanya bisa kuanggap sebagai simbol kemenangan bagi dirinya. Pria tua itu duduk dengan anggun di kursi pengantin, mengenakan jas hitam yang tampak lebih tua darinya.
Wajahnya tegas dan maskulin, meskipun garis-garis kerutan di sekitar matanya menandakan usianya yang tak muda lagi. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku merasa tubuhku seperti dibekukan. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Ada yang mengerikan dalam tatapannya, sesuatu yang memaksa dan menuntut, seperti dia tahu segalanya tentang diriku, bahkan sebelum aku menyadarinya sendiri. Mata Pak Hendra tidak pernah melewatkan detail sekecil apapun. Setiap gerakanku, setiap desahanku, ia amati dengan seksama. Dia tidak terburu-buru, tidak ada jejak ketidaksabaran. Dia hanya duduk di sana, membiarkan waktu berlalu dengan tenang. Dan saat aku mendekat, aku bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuhnya. Aku merasa seperti dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari diriku. Seperti aku hanyalah sekadar objek dalam permainan besar ini. Perasaan tak nyaman terus menggelayuti hatiku. Aku ingin lari, ingin menjerit dan menghindar. Tetapi langkahku terhenti ketika dia meraih tanganku dengan lembut, namun penuh kekuatan. Tangannya yang kasar dan berusia itu menggenggam tanganku dengan kuat, membuat jantungku berdebar lebih kencang. Aku merasa seperti sedang berada di bawah kendali seorang raksasa yang bisa menghancurkan apapun dengan satu sentuhan. "Alia," katanya, suaranya dalam dan berat, seolah menimbang setiap kata yang keluar dari bibirnya. "Aku tahu ini bukan pilihanmu, tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan membuatmu bahagia." Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang tidak bisa kupercayai. Kalimat itu terdengar seperti janji yang penuh beban, bukan jaminan kebahagiaan. Aku merasa tubuhku seakan meronta, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah nasibku yang sudah ditentukan. Aku harus menjalani semua ini. Ketika acara resepsi dimulai, aku duduk di samping Pak Hendra, mencoba menunjukkan senyum meskipun hatiku hancur. Setiap kali Pak Hendra berbicara, aku merasa seperti dia mengendalikan setiap kata yang kuucapkan, seolah-olah ia sudah memprediksi jawabanku bahkan sebelum aku memberikannya. Dia tahu segalanya tentang diriku, tentang hidupku, tentang apa yang aku inginkan, tanpa aku pernah mengatakannya. "Jangan khawatir, Alia," katanya sambil menatapku tajam. "Kamu akan segera tahu apa artinya menjadi bagian dari dunia yang telah aku bangun ini." Aku hanya bisa mengangguk, meskipun tubuhku menolak untuk menerima kenyataan itu. Pak Hendra memiliki segalanya, kekayaan, pengaruh, dan kekuasaan. Namun, aku merasa kehilangan kontrol atas hidupku sendiri. Aku hanyalah bagian dari rencana besar yang tidak pernah kuceritakan dalam mimpiku. Malam itu, aku kembali ke kamar pengantin yang sudah disiapkan untuk kami berdua. Pak Hendra mengikutiku dengan langkah berat, dan ketika aku melihatnya mendekat, rasanya tubuhku seperti terkunci di tempat. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam kehadirannya, sesuatu yang mengancam, namun penuh daya tarik yang tidak bisa kuingkari. Dia berdiri di depan pintu kamar pengantin, matanya menatapku tanpa ragu. "Alia," katanya perlahan, "malam ini adalah awal dari segalanya. Aku akan menunjukkan padamu bahwa tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku akan menjagamu." Tapi dalam hatiku, aku tahu ada lebih banyak dari sekadar janji kosong itu. Apa yang dia inginkan dariku? Apakah aku hanya sekadar alat baginya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang akan mengubah hidupku selamanya? Malam pertama setelah pernikahan datang begitu cepat. Lebih cepat daripada yang bisa aku bayangkan. Kamar pengantin yang indah dengan nuansa mewah, tapi aku merasa seakan aku terperangkap di dalamnya. Semua yang ada di sekitar kami tampak begitu sempurna, seperti sebuah ilusi yang tidak sesuai dengan kenyataanku. Setiap detil dari ruangan ini tampak begitu asing, terlalu indah, terlalu sempurna. Dan aku merasa semakin asing di dalamnya. Pak Hendra menutup pintu dengan perlahan dan menatapku dengan tatapan yang penuh dengan makna yang sulit kuterjemahkan. Dia tidak terburu-buru, tidak seperti pria yang baru menikahi seorang perempuan muda. Seperti seorang pria yang sudah terbiasa dengan segala hal. Dan aku hanya bisa duduk di atas ranjang, tak tahu apa yang harus dilakukan, tak tahu bagaimana harus merespons. Tubuhku gemetar, tidak karena dingin, tetapi karena ketakutan yang mengalir dalam setiap darah yang mengalir di tubuhku. "Kamu terlihat cantik malam ini," suara Pak Hendra terdengar lembut, meskipun ada tekanan yang tidak bisa kupungkiri. Suaranya mengalir begitu halus,
namun ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, seperti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pujian biasa. Aku hanya membungkukkan kepala, tidak bisa menatapnya. Hatiku penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan yang aku tak bisa hindari. Ada perasaan cemas yang tidak bisa kuhindari, perasaan bahwa aku bukan lagi seorang gadis muda yang bebas. Aku sudah terkunci dalam hidup yang tidak kubutuhkan. Dan malam ini, aku akan menghadapinya. Pak Hendra mendekat, langkahnya tenang namun penuh dengan kewaspadaan yang mengintai di balik senyumnya. Aku bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya yang semakin mendekat. Wangi parfum mahal yang menyengat hidungku semakin membuatku merasa terjebak. Dan ketika dia berdiri tepat di depanku, aku merasa tubuhku seperti dipenuhi oleh gelombang yang tak bisa aku hindari. Tidak ada ruang untuk mundur, tidak ada pilihan lain. Dengan tangan besar dan kekar, Pak Hendra mengangkat daguku, memaksaku untuk menatapnya. Matanya, yang sebelumnya terlihat penuh kepalsuan, kini menunjukkan sisi yang lebih dalam, penuh pengendalian. Ada kekuatan yang bisa menghancurkan tanpa ampun, dan aku tahu aku tak bisa melawannya. Alia, suaranya dalam, seolah menggema dalam setiap inci ruang itu. Aku tahu ini semua sulit buatmu. Tapi kamu harus tahu bahwa ini adalah cara kita bertahan hidup. Kamu akan aman di sini, kamu akan bahagia. Aku ingin melawan, ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu terkunci di tenggorokanku. Apa yang bisa kukatakan? Aku tahu ini adalah takdirku. Aku tahu aku sudah terperangkap dalam janji yang telah dibuat untukku. Dan dia, Pak Hendra, adalah kunci dari kebebasanku, meski aku benci mengakuinya. Dengan perlahan, Pak Hendra mendekatkan wajahnya, dan bibirnya yang penuh itu hampir menyentuh bibirku. Aku bisa merasakan napasnya yang panas, aroma alkohol yang sedikit menguar di udara. Aku tahu apa yang dia inginkan, dan aku tahu ini adalah bagian dari pernikahan ini, sesuatu yang tidak bisa kuhindari, sesuatu yang sudah ditentukan sejak awal. Aku hanya bisa pasrah, menutup mataku, dan menunggu apa yang akan datang. Kecemasan dan ketegangan itu datang begitu mendalam, seperti ombak yang menghantam tubuhku tanpa ampun. Aku merasa tubuhku tidak lagi milikku sendiri. Setiap sentuhan Pak Hendra, setiap perlahan gerakan tubuhnya, terasa begitu asing dan menakutkan. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, rasanya seperti dunia berhenti. Semua emosi, semua ketakutan, semuanya bersatu menjadi satu. Aku tak bisa menahan rasa jijik yang menyelubungi hati, tetapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus kutempuh. Perasaan itu menyusup masuk ke dalam diriku, dan aku merasa seolah-olah aku hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa kuhindari. Pak Hendra menarikku lebih dekat, memelukku erat. Aku bisa merasakan panas tubuhnya, nafasnya yang semakin berat. Aku merasa lemah, seperti tak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Dia mulai menggenggam tanganku dengan lebih kuat, membawaku semakin dalam ke dalam jaringnya. Aku hanya bisa pasrah, hanya bisa berharap ini akan berakhir dengan cepat, bahwa aku akan bisa keluar dari sini tanpa lebih banyak rasa sakit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, tetapi aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah malam pernikahan itu berjalan begitu lambat, terasa begitu berat. Aku mulai terbiasa dengan keberadaan Pak Hendra di sekitarku, meskipun ketegangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada perubahan dalam diriku, sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan jelas, tapi aku bisa merasakannya di dalam hati dan tubuhku. Aku tidak lagi bisa menjadi diri sendiri, tidak lagi bisa merasakan kebebasan yang dulu kuinginkan. Setiap pagi, Pak Hendra akan membangunkanku dengan lembut, namun dengan cara yang begitu menuntut. Ada yang berbeda tentangnya. Tidak ada lagi pertanyaan tentang siapa aku atau apa yang aku inginkan. Semuanya sudah berubah. Aku adalah miliknya sekarang, dan dia memperlakukanku seperti itu. Terkadang, aku merasa seperti sebuah benda yang hanya ada untuk memenuhi keinginannya, dan ini mulai merasuk ke dalam pikiranku. Ketika aku menatap cermin di pagi hari, aku tidak lagi mengenali diriku. Aku melihat sosok yang tampaknya masih sama, namun ada sesuatu yang hilang dari mataku. Sebuah cahaya yang dulu ada. Mataku yang dulu penuh dengan kebebasan, sekarang tampak suram, penuh ketidakpastian. Aku mulai merasa terperangkap dalam rutinitas yang tak kunjung berakhir.
Aku mulai menerima kenyataan bahwa aku tidak akan pernah bisa keluar dari jerat ini. Aku tidak bisa lari dari pernikahan ini, tidak bisa lari dari Pak Hendra. Pak Hendra semakin mengontrol hidupku, bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu bisa kubuat sendiri. Dia memutuskan apa yang aku makan, apa yang aku kenakan, dan bagaimana aku menghabiskan hari-hariku. Ada rasa terintimidasi setiap kali aku berusaha melawan. Dia tidak pernah marah, tidak pernah membentakku, tapi caranya yang halus untuk mengendalikan segalanya membuatku merasa kecil. Pada suatu sore, saat kami duduk bersama di ruang tamu yang megah, Pak Hendra menatapku dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Alia," katanya, "aku tahu kamu merasa terjebak. Tapi percayalah, semuanya ada alasan. Aku melakukan ini untuk kita berdua. Kamu akan mengerti suatu hari nanti." Aku hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tidak ada lagi kebebasan dalam pikiranku. Bahkan jika aku ingin melawan, aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tahu, semakin lama aku tinggal bersama Pak Hendra, semakin dalam aku terperangkap dalam dunia yang tidak pernah kuinginkan. Aku mulai merasa ada bagian dari diriku yang mati, terhapus oleh kebisuan dan ketakutan yang terus menghantuiku. Namun, di tengah perasaan terperangkap ini, ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Itu bukan cinta, bukan juga kebahagiaan. Itu adalah sesuatu yang lebih gelap, sebuah rasa ketergantungan yang semakin dalam. Aku mulai merasa bahwa mungkin hanya Pak Hendra yang bisa memberiku keamanan. Mungkin aku sudah tidak punya pilihan lain selain menyerah pada takdir ini. Mungkin aku harus belajar untuk menerima kenyataan ini. Di suatu malam yang sepi, saat aku duduk di balkon rumah besar ini, memandang keluar jendela yang menghadap ke taman yang luas, aku mulai merasakan kedamaian yang aneh. Ada perasaan yang mengalir dalam diriku, perasaan yang penuh ketakutan dan kepasrahan. Aku mulai berpikir, mungkin ini adalah bagian dari hidupku yang tak bisa aku ubah. Mungkin aku harus menerima bahwa aku tidak akan pernah bisa keluar dari pernikahan ini, tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Pak Hendra. Saat itu, Pak Hendra muncul di belakangku, berdiri begitu dekat, tanpa suara. Aku bisa merasakan kehadirannya yang begitu mendalam, seperti bayangan yang selalu mengikutiku. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, memperhatikan aku dengan tatapan yang penuh arti. Aku tahu, dia tahu apa yang aku rasakan. Dan aku tahu, dia akan terus ada di sini, mengendalikan hidupku, tanpa peduli apa yang aku inginkan. Waktu berlalu, dan meskipun aku tak pernah benar-benar merasa bebas, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku, meskipun aku tahu itu adalah sesuatu yang tak bisa kuinginkan. Setiap hari bersama Pak Hendra, aku mulai mengenal sisi-sisi dirinya yang tak terlihat sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantuiku setiap kali aku berinteraksi dengannya. Tidak ada lagi rasa jijik yang begitu kuat ketika dia mendekat. Aku mulai melihat dia bukan hanya sebagai pria tua yang kaya, tapi juga sebagai manusia dengan sisi-sisi lain yang terkubur dalam dirinya. Pernikahan kami tetap terasa seperti sebuah rutinitas yang tak terhindarkan, tetapi ada momen-momen yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Momen ketika Pak Hendra berbicara kepadaku dengan lembut, atau ketika dia menunjukkan perhatian yang tak kuharapkan. Ada sisi dari dirinya yang mulai memperlihatkan kelembutan, meskipun aku tahu, di balik semua itu, dia tetap memiliki kendali atas segala sesuatu dalam hidupku. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di ruang makan, Pak Hendra berbicara tentang masa lalunya. Suaranya yang dalam dan berat menciptakan keheningan yang aneh di sekeliling kami. Dia bercerita tentang bagaimana hidupnya dibentuk oleh ambisi dan kekayaan, dan bagaimana dia berjuang untuk mencapai posisi yang sekarang ini. Aku terkejut mendengar bahwa, meskipun dia kaya dan berkuasa, dia juga pernah merasa kesepian. Ada momen-momen di mana dia merasakan kekosongan, dan itu membuatku merasa sedikit lebih dekat dengannya. "Alia," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Terkadang, apa yang kita inginkan bukanlah apa yang kita dapatkan. Aku bukan orang yang mudah untuk dimengerti. Tapi aku tahu, denganmu, aku merasa ada harapan untuk masa depan." Aku hanya diam, tak tahu bagaimana meresponsnya. Aku mulai merasakan sesuatu yang tak kuinginkan tumbuh dalam diriku. Rasa empati, mungkin, atau bahkan pengertian terhadap apa yang dia rasakan. Aku tidak tahu apakah itu cinta, atau hanya ketergantungan yang semakin dalam. Yang jelas,
Aku mulai melihat Pak Hendra bukan hanya sebagai pria yang mengontrol hidupku, tapi juga sebagai sosok yang memiliki kelemahan. Di suatu sore, saat kami duduk di taman belakang rumah, Pak Hendra mendekat dan dengan lembut menggenggam tanganku. Matanya yang tajam menatapku penuh arti, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. "Kamu tahu, Alia," katanya dengan suara rendah, "aku tidak pernah meminta ini semua. Aku hanya ingin kamu bahagia." Aku terdiam, merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Bagaimana bisa aku merasakan kebahagiaan jika aku masih terperangkap dalam pernikahan ini? Namun, ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa dipungkiri, perasaan yang mulai berubah perlahan. Perasaan yang tak bisa kuingkari, meskipun aku tahu itu bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Malam itu, saat kami kembali ke kamar tidur, Pak Hendra berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan yang penuh makna. Aku bisa merasakan ketegangan yang melingkupi kami berdua. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang saling mengunci. Aku tahu apa yang dia inginkan, dan aku tahu apa yang aku rasakan. Aku bisa melihat dari matanya bahwa dia ingin aku lebih dari sekadar istri. Dia ingin aku menerima dirinya sepenuhnya. Aku berbalik, berusaha mengalihkan pandanganku, tetapi Pak Hendra mendekat, menempatkan tangan besar dan kekarnya di bahuku. Rasanya tubuhku terasa semakin terperangkap di dalam pelukannya. Namun ada rasa nyaman yang mulai muncul di balik perasaan cemas itu. "Jangan takut, Alia," bisiknya pelan. "Kamu akan tahu apa artinya merasakan hidup yang sebenarnya, kalau kamu mulai terbuka padaku." Aku ingin melawan, ingin berkata bahwa aku tidak siap, bahwa aku tidak bisa mencintainya, tetapi tubuhku terasa begitu lelah untuk melawan. Perasaan itu, rasa takut dan rasa ingin tahu, menyatu menjadi sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku tidak tahu apakah ini cinta, atau hanya rasa terpaksa yang semakin dalam. Tetapi, satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Aku tidak bisa menahan dorongan yang datang perlahan-lahan, seolah merasuk dalam setiap inci tubuhku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu besar rumah ini, menatap api yang menyala di perapian. Keheningan yang mengisi udara terasa begitu pekat, seolah setiap detik berlarut-larut dengan kegelisahan yang terus berkembang di dalam diriku. Sejak hari pernikahan itu, setiap hari terasa seperti pertempuran batin, antara apa yang aku inginkan dan apa yang aku harus terima. Aku sudah berusaha untuk menutup mata, mencoba untuk tidak mengakui kenyataan yang begitu jelas di depanku, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menyangkalnya. Aku merasa tubuhku mulai berubah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku tidak lagi merasa seperti perempuan muda yang dulu penuh dengan impian dan kebebasan. Sekarang, aku hanyalah bagian dari dunia yang lebih besar yang tak kuinginkan, dunia yang dibangun oleh Pak Hendra dan kekuasaannya. Di balik kekayaan dan pengaruh yang dimilikinya, ada kenyataan yang tak bisa kuhindari. Aku adalah miliknya, dan aku tahu, meskipun aku merasa terperangkap, aku sudah tidak bisa keluar lagi. Pak Hendra tidak pernah memperlakukan aku dengan kasar. Tidak pernah ada kekerasan fisik. Tapi cara dia mengendalikan setiap aspek hidupku, dari apa yang aku kenakan, apa yang aku makan, hingga bagaimana aku menghabiskan waktuku, merupakan bentuk pengendalian yang tak kalah menakutkan. Setiap kali dia memandangku, ada sesuatu yang mengintimidasi, sesuatu yang mengingatkanku bahwa aku tidak lagi memiliki kendali atas hidupku. Namun, ada perasaan yang semakin kuat di dalam diriku. Bukan cinta, bukan juga kebahagiaan. Itu lebih seperti ketergantungan yang semakin dalam, sebuah perasaan yang sepertinya tak bisa aku hindari. Aku mulai merasa bahwa, mungkin, inilah takdirku. Mungkin, aku tidak akan pernah bisa menjadi orang lain lagi. Aku sudah menjadi bagian dari kehidupan Pak Hendra, dan aku harus menerima kenyataan itu. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa hampa, Pak Hendra mengajakku untuk berjalan-jalan di sekitar taman belakang rumah. Di bawah langit malam yang cerah, suasana terasa begitu berbeda, lebih intim, lebih dekat. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiranku, tetapi saat kami berjalan berdampingan, aku merasakan kedekatan yang tidak pernah kuinginkan, namun juga tidak bisa kutolak. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami, hanya langkah-langkah kaki yang berirama, beriringan. Kami berhenti di dekat sebuah kolam yang indah, diterangi cahaya rembulan.
Pak Hendra menatapku dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. Alia, katanya dengan suara yang dalam dan penuh makna, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tidak ingin kau merasa seperti terjebak. Aku hanya ingin kau bahagia, dengan cara kita sendiri. Aku hanya menatapnya, tanpa kata. Aku merasa terperangkap antara perasaan yang tidak bisa kujelaskan dan kenyataan bahwa aku sudah tidak memiliki pilihan lain. Tiba-tiba, dia meraih tanganku dengan lembut, menarikku lebih dekat. Ada kekuatan yang tak bisa kutahan dalam sentuhannya. Meskipun aku tahu bahwa aku tidak ingin ini, ada bagian dari diriku yang meresponsnya, yang meresapi kedekatannya. Pak Hendra menarikku ke dalam pelukannya, dan aku merasakan kehangatan tubuhnya yang mengalir ke dalam diriku. Ada sesuatu dalam pelukannya yang memberikan kenyamanan, meskipun itu datang dengan harga yang sangat mahal. Aku tahu aku tidak bisa melawan lagi. Perasaan ini, perasaan yang tidak bisa kujelaskan, yang tak bisa kuberikan nama, menyusup dalam setiap inci tubuhku. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh arti, dan dalam sekejap, bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut namun penuh hasrat. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bagaimana bisa aku menolak kenyataan ini? Bagaimana bisa aku menolaknya jika perasaan yang datang begitu kuat, meskipun itu datang dengan rasa takut yang tak terucapkan? Ketika bibirnya semakin mendalam, aku merasa terhanyut dalam perasaan itu, perasaan yang mulai membingungkan. Aku tidak lagi merasa seperti aku, tetapi juga bukan sepenuhnya bagian dari dirinya. Aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ini adalah hidupku, dan aku tidak akan pernah bisa keluar darinya. Meskipun aku masih merasa terperangkap, ada perasaan yang aneh, perasaan yang hampir seperti pengabdian, yang tumbuh perlahan dalam diriku. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku kembali ke kamar tidur kami, merasa kosong namun juga penuh dengan perasaan yang tidak bisa kuungkapkan. Aku tahu, hidupku telah berubah selamanya. Aku tidak bisa kembali ke hidup yang dulu, dan entah mengapa, aku merasa tak punya pilihan selain menerima hidup yang sudah ditentukan untukku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Semoga sholawat yang kita tulis memberikan keberkahan kepada kita. Amin.